3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Mas? Ini saya dari depan ke sini, Pak. Nah, dari depan, dari masa depan juga sebenarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masa depannya cerah ya. Nah, kita ketemu lagi nih, Prof. Iya, boleh, yang kemarin boleh. Ada ini produk lagi. Menawari produk baru lagi. Ini contoh orang yang tidak mudah menyerah. Iya, ciri Pak. generasi masa depan adalah yang optimis, tidak boleh mudah menyerah. Monggo Mas, langsung duduk. Oke. Langsung duduk. Nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan produknya saya cocok ya. Iya. Iya. Kalau yang kemarin kan udah nggak cocok ya, udah Iya. kurang sip. Nah, ini pasti sip ini. Ya, oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Apa ini gambarnya ini? Ini namanya ampas kopi peramal masa depan lebih baik. Oh. Bisa ya meramal masa depan dengan ampas ini ya? ampas kopi, Prof. Jadi ya. Gimana saya jual ceritanya ini ampas kopi yang bisa membuat apa namanya, kita bisa masa depan hari ini misalkan mau baik-baik saja gitu, mau nggak sial gitu, pakai ampas kopi ini. Jadi ampas Gitu kopi ya. ini pasti akan membawa keberuntungan. Gimana di hari itu? Wah. Caranya kok bisa bawa keberuntungan? Ya karena nanti kan biasanya ada tuh yang suka apa peramal menggunakan ampas kopi itu loh. Nanti dia bisa baca tuh ada kayak semacam apa alur-alurnya, ada kayak semacam garis tangan tapi garis kopi gitu, garis ampas gitu. Oke. Nah, di situ bisa dibaca. Ini Nah, semua jenis kopi ini ya? semua yang ampas yang bagus-bagus. Oke. Yang saya jual ini. Gitu, Prof. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa ini bisa saya jual ini, itu saya melihat dari apa namanya? Kalau saya lihat di ajaran-ajaran agama ya, di agama Islam, itu ada namanya takdir itu ya. Ya betul. Ya. Kita kan sebagai manusia tuh disuruh untuk berpikir dan berusaha. Betul. Ya. Kita udah berpikir, udah berusaha, tapi ternyata hanya udah ditentukan oleh takdir. Terus kita kena sial gitu. Itu kan percuma kita berpikir nanti, Pak. Ya. Prof gitu. Ya. Nah, ini solusi ini. Oh. Nah, Iya. gitu. Nah, menurut Profesor gimana itu, Pak Prof? Ya, Yang seperti takdir itu artinya ketentuan Allah yang sudah berlaku. Jadi kalau belum berlaku namanya masih qadha dan qadar. Jadi kayak hari ini Mas ketemu saya, itu kan nggak tahu bakal ketemu saya kan. Tapi setelah ketemu, Mas ditakdirkan ketemu saya. Nah, gitu. Sama dengan orang mencari jodoh nih. Cari jodoh kan, udah ikhtiar lah semuanya kan. Sudah ikhtiar. Sudah pakai PDKT, semua jurus dikerahkan gitu kan. Giliran sudah begitu nggak jadi. Iya. Jadinya malah sama yang tidak pakai jurus. Iya. Gimana itu? Nah, karena itu manusia itu memang sudah ada ketentuan dari Allah akan menjadi apa dan akan seperti apa. Tapi ini hanya Allah yang tahu, manusia nggak tahu. Manusia nggak tahu. Nah, untuk menjadi apa dan seperti apa itu, maka manusia diberikan tuntunan. Kalau kamu berbuat baik, begini. Kalau kamu berbuat jahat, begini. Kemudian saya nggak tahu ya ampas kopi ini khasiatnya apa ya. Kayaknya ampas kopi ini hanya bikin kita serka aja. Ini bukan buat diminum ini. Bukan buat diminum ya. Nah, karena itu maka ada hal yang dia itu memang berlaku takdir Allah yang kalau diikuti, insya Allah manusia akan berhasil. Tetapi jaminan keberhasilannya tidak 100%. Misalnya begini Mas, ahli fisika. Ahli fisika itu kan bisa menjelaskan, misalnya ada hukum-hukumnya kan, misalnya ada hukum Newton. Nah, hukum Newton itu misalnya aksi sama dengan reaksi. Nah, itu kan hukum Newton berapa itu? Hukum Newton 1 kalau nggak salah. Ya kan? Maka ketika ada aksi, reaksinya itu mesti akan ada reaksi. Nah, dan kemudian menurut itu
seberapa banyak energi yang kita pakai untuk sebuah aksi itu kan nanti akan ada reaksi yang sama. Nah, itu kan rumusnya begitu. Tetapi itu kan berlaku untuk benda. Kalau Mas naksir orang, apakah aksi sama dengan reaksi? Kalau naksir orang, aksi sama dengan reaksi. Belum tentu kan? Belum tentu sih. Kalau aksi sama dengan reaksi, nggak ada dong istilah bertepuk sebelah tangan. Iya. Kita sudah nampang keren-keren, ternyata dia malah dia bilang kita memang saling mencintai ya gitu kan. Tetapi apa? Kamu cinta saya, tapi saya cinta orang lain. Tidak ada sama dengan reaksi. Kenapa seperti itu? Karena ada ketentuan dari Allah bahwa memang tidak semua hal bisa dimutlakkan. Tidak semua itu mutlak. Contoh, mohon maaf ini, contohnya agak mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Orang naik pesawat nih, sudah ada penjelasan ilmiahnya kan Mas? Sudah dicek kecepatan angin sekian, kemudian jarak pandang sekian, kemudian mesin semua dicek, semua roda dicek, oke, everything is fine, ready to go, gitu kan? Oke. Itu semuanya ilmiah dan semua sudah ditempuh. Tapi kemudian begitu sudah terbang, bukan karena angin, bukan karena mesin, tapi pilotnya yang nggak bener. Nah, waktu kita pergi, kita kan nggak bisa milih pilot. Kalau Mas mau naik pesawat, tahu nggak siapa nama pilotnya? Nggak usah mikir, yang jelas bukan saya. Yang jelas bukan saya. Yang jelas bukan saya kan. Tapi kadang dikasih tahu sama pramugarinya. Nah, gitu. setelah di dalam, di dalam. Iya, benar. Bukan ketika mau berangkat, oke, saya mau terbang pakai pesawat X karena pilotnya andalan saya. Enggak, kita nggak pernah tahu siapa pilotnya. Iya juga. Dan kita nggak pernah tahu pilot itu dalam keadaan seperti apa. Iya. Nah, karena itu maka kita harus percaya pada takdir, karena ada ketentuan-ketentuan yang memang itu di luar prediksi kita. Mas waktu sekolah ranking berapa? Paling tinggi ranking 7. Alhamdulillah, saya malah ranking 10 itu. Dari 11 murid. Wah, lebih hebat. Dan itu. cuma sekali aja itu Pak, waktu Iya. SD Pak. Nah, waktu ulangan itu tahu nggak soal yang bakal keluar? Nggak tahu Pak. Nggak tahu kan? Nggak tahu Pak Prof. Nggak tahu. Iya. Nah, tetapi begitu kan sudah belajar, katakanlah materinya ini 100 nih materinya. 100. Kemudian kita pelajari 95. Secara teori, kalau kita ada materi 100, kita pelajari 95, maka kita kan akan bagus kan nilainya. Iya kan? Iya. Karena 90% kita kuasai. Ternyata yang keluar tuh yang 5 yang tidak kita pelajari. Jadi ternyata yang keluar itu yang 5 yang nggak kita pelajari, padahal dia ini pinter. Nguasai 95, cuma 5 yang nggak dipelajari. Ternyata 5 nggak dipelajari itu yang keluar. Tahu nggak kalau mau ulangan itu, guru atau dosen kita mau ngasih kita soal apa? Nggak tahu kalau Nah, dia kalau nggak ngasih begitu tahu. buat apa belajar kalau kita jadinya tidak lulus? Iya ya. Nah, di situ makanya tidak ada ruginya kita belajar kan? Karena kita belajar mesti mendapatkan ilmu. Walaupun kita mungkin nilainya nggak bagus. Jadi orang yang ranking berapa tadi 7 ya? 7 saya. Belum tentu kalah sama yang ranking 1. Mungkin ranking 1 ini dia beruntung karena dia hanya menguasai mempelajari 5. 5 itu yang keluar. Benar-benar. Karena itu tidak ada ruginya kita ini berusaha. Mas bisnis ini apa mesti berhasil? Tapi kan tidak ada salahnya kita berusaha. Siapa tahu Mas jual harga 100, sama pembeli dibayar 200. Nah, karena itu maka kewajiban kita ini adalah berikhtiar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, di luar ketentuan-ketentuan yang ilmiah atau peraturan yang ada itu, disitulah sebenarnya kehendak dan kekuasaan Allah. Sehingga karena itu tidak ada sia-sianya kita ini berikhtiar. Makanya dalam agama pahala itu tidak dinilai dari hasil akhirnya, tapi pahala itu diberikan berdasarkan proses di mana kita melakukan sesuatu. Gitu. Makanya yang diberikan nilai itu orang yang beramal soleh. Jadi yang dinilai itu beramalnya, bukan hasilnya akan seperti apa. Ini
dari tadi kamu tingak-tinguk. Apa ini, ada mau yang ditanyakan? Anu Prof, saya penasaran sama soal takdir ini kan. Iya. Dalam hidup tuh pilihan tuh pasti ada. Kalau kita milih yang salah, apa ya punya dampak gitu lah. Betul. Nah takdir itu begitu juga apa tidak Prof? Seperti apakah ada takdir baik atau yang takdir buruk, apa cuman takdir aja gitu? Iya. Manusia itu diberikan kebebasan beserta penjelasannya. Jadi kalau kita itu berbuat baik, maka diberikan balasan yang baik. Kalau berbuat tidak baik, maka diberikan balasan yang juga tidak baik. Tetapi ada satu hal yang di luar yang hitam putih itu, di luar black and white. Satu hal itu adalah ada sesuatu yang bisa saja terjadi karena Allah itu mentakdirkan kita di luar yang black and white itu. Karena itu maka memang betul kalau orang itu berbuat baik, dia diberi balasan baik. Tapi ada yang merusak kebaikan. Misalnya nih, saya sudah sedekah, ya kan, sudah membantu nih. Itu kan baik kan, sedekah kan? Baik. Tapi habis sedekah kemudian bilang, tuh kan, gua hebat. Ada nggak bilang begitu juga habis sedekah, mohon maaf ya misalnya. Ada yang minta-minta di pinggir jalan kita sumbang. Habis kita nyumbang kemudian kita bilang, ganteng-ganteng gitu kok, ngemis. Nah, itu jadi rusak, foto kita itu jadi rusak itu. Atau dibilang lagi, datang nih ke rumah, bawa proposal kan, sudah kita kasih, datang lagi, nggak melaporkan. Sumbangan yang kemarin laporannya mana? Nah, begitu kita nanya begitu, rusak sudah itu, padahal itu baik. Tapi ada orang berbuat tidak baik, tapi kemudian bisa diberi ketentuan lain. Karena apa? Setelah itu dia menyesal. Ya Allah, saya salah. Saya menyesal, ya Allah. Ya sudah. Yang penting jangan diulangi. Nah, itu kan ketentuan itu menjadi tidak berlaku. Salah dia itu menjadi tidak dihukum. Karena apa? Allah membuat ketentuan lain. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya suka-suka Allah dong. Suka-suka Allah dong gitu. Sama dengan misalnya tadi Mas jual produk harganya 200, saya bayar 250. Bapak ini kan harganya 200, Bapak 250. Ya suka-suka saja, duit saya sendiri kok. Kan nggak apa-apa, suka-suka kita. Nah, karena itu maka jangan pernah kita ini merasa bahwa kita ini paling baik karena merasa sudah berbuat baik. Dan jangan merasa kita ini hina karena banyak berbuat dosa. Karena orang tidak hidup di masa lalu. Orang itu hidup di masa depan, seperti produk tadi kan begitu kan, produk masa depan. Iya. Nah, karena itu maka Islam melarang kita, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri paling bersih loh gitu. Nah, karena itu tugas kita adalah berikhtiar. Apa ikhtiar itu menjadi sia-sia? Tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Kita sudah berbuat sesuatu. Sama dengan tadi kan, belajar tadi. Sudah belajar 95, yang 95 nggak dikeluarin, yang keluar yang 5. Mesti akan ngomel kan? Iya. Mesti akan ngomel. Ini Pak Guru curang ini, gitu. Pak Guru curang ini. Iya. Tapi kan sudah menguasai 95 itu tidak sia-sia. Betul juga. Karena ilmunya bisa jadi kita pergunakan untuk hal yang lain selain untuk menjawab soal. Nah, begitu Mas. Betul, iya. Jadi tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Ikhtiar ya. Iya, kuncinya ikhtiar itu. Kamu udah pernah ikhtiar belum? Ikhtiar, ini lagi ikhtiar sekarang. Terus udah paham belum ini tadi jawabannya? Udah ada ikhtiar yang sia-sia. Ya, gitu. Ya. Oke. Jadi gimana nih, Prof? Produk masa depan yang ampas kopi penentu takdir. Sayangnya mau beli nggak nih, Prof? Kopinya ini ampas saja. Ya kan karena buat melihat masa depan. Ini mungkin akan saya beli kalau bentuknya fotokopi. Nah, itu mungkin saya beli. Jadi nanti saya bisa difotokopi. Wah. Berarti ini produk ini ngaco lagi nih. Mana tim IT-nya? Tolong kabelmen nanti dipanggilin tim IT-nya ini nggak bener, Bu. Tapi tidak apa-apa, selalu jangan sia-sia. Ini tidak sia-sia, mohon maaf tidak sia-sia. Karena sudah berusaha, sudah berikhtiar. Nah, mudah-mudahan nanti ada produk lain yang saya akan membeli.
Itu karena cocok dengan apa yang saya butuhkan. Siap Prof, nanti Ya. saya pasti akan coba tawarin produk-produk yang mutakhir lebih mutakhir lagi. Ya, betul. Mungkin nanti tim IT-nya nih saya harus ngebrief tim IT dulu ini. Iya, biar bikin produk Iya. yang lebih mantap Iya, dan iya. berguna. Ini kayak nggak Iya. berguna ternyata. Aduh. Jangan Baik, lupa Prof, toppingnya. Kalau begitu, Jangan sampai iya. tertinggal. Iya. Siapa tahu nanti di balik topi juga nanti muncul ide lagi. Wah, iya itu dia, Prof. Nah. Oke, Iya. Prof. Kalau Oke. begitu pamit dulu, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.